Saudara, kita bahas soal aksi mahasiswa menyuarakan perbaikan ekonomi bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno yang sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi Mas Adi, apa kabar? Pagi Mbak, Alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Oke, Mas Adi, aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi terus berlangsung sampai dengan saat ini. Sejauh ini Anda melihat seperti apa sebenarnya pemerintah dalam merespons setiap aksi tersebut? Ya saya kira dua hal ya, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah aktivis mahasiswa termasuk badan eksekutif dan elemen-elemen masyarakat secara umum itu kan tuntutannya sama satu, yaitu soal perbaikan di bidang ekonomi. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, sebenarnya secara perlahan pemerintah sudah memberikan respon yang relatif cukup positif. Misalnya bagaimana soal penguatan terkait dengan nilai tukar rupiah itu kan tidak lagi di 18.000, tapi misalnya sejak 2 hari yang lalu rupiah kita itu juga sudah mulai menguat di kisaran angka sekitar 17.000 sekian, dan juga indeks harga saham gabungan kan juga dilihat rata-rata itu kan juga semakin melesat. Dan yang paling dikritik juga oleh adik-adik mahasiswa dan para aktivis itu adalah soal bagaimana Kopdes dan MBG itu di-stopkan. Tapi kalau melihat argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah, rasa-rasanya kalau untuk dihentikan agak sulit. Salah satunya adalah MBG, yang ada itu sepertinya adalah penyesuaian-penyesuaian. Misalnya kalau kita mendengarkan rata-rata secara umum, mungkin terkait dengan MBG ini harus tepat sasaran, terutama untuk wilayah-wilayah yang disebut dengan 3T, terluar, tertinggal, dan terbelakang itu. Itu tentu adalah sesuatu yang sifatnya positif, termasuk juga sekolah-sekolah yang dianggap bonafit, anak-anak orang kaya, dan itu juga adalah yang sangat layak untuk dievaluasi dan sudah dilakukan oleh BGN ya. Saya kira dalam banyak hal pemerintah sudah memberikan sinyalmen yang cukup positif terkait dengan respon yang terkait dengan tuntutan yang dilakukan oleh sejumlah aktivis di berbagai kalangan. Termasuk misalnya kalau kita mendengarkan yang per hari ini belum ada kelihatannya itu adalah soal tuntutan untuk tidak menaikkan pertamakan supaya bisa diturunkan. Apalagi misalnya perang Amerika dan Iran sudah tidak lagi terjadi, dan itu tentu akan berdampak bagaimana situasi ekonomi BBM global. Dan kalau kita melihat tuntutan mahasiswa itu kan supaya Pertamax ini kan juga tidak dinaikkan, meski kita mendengarkan argumentasi pemerintah bahwa Pertamax ini adalah salah satu jenis BBM subsidi yang sebenarnya tidak menyasar kalangan bawah, tapi hanya dikonsumsi untuk menengah dan dianggap mampu secara ekonomi. Jadi overall kalau saya hitung rata-rata secara umum sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan langkah-langkah konkret dan antisipatif, Mbak. Tentu secara perlahan terkait dengan sejumlah tuntutan itu. Ya salah satunya adalah rupiah tidak lagi 18.000, tapi kembali menguat di kisaran angka ya 17.800 sekian. Termasuk juga MBG yang dikritik karena dia nilai terlampau boros, tapi kan MBG juga melakukan evaluasi, hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah T, dan tentu adalah dikhususkan bagi adik-adik kita yang dinilai jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan yang lainnya. Saya kira di situ konteksnya. Oke, berarti Mas Adi titik terangnya sampai menemukan titik mana nih? Karena kan tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa sebenarnya pemerintah sudah merespon. Salah satunya ada nilai rupiah yang menguat. Nah, berarti sampai mana kira-kira yang dinantikan oleh mahasiswa sebagai titik temu atau titik terang dan juga yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Tapi tahan dulu Mas Adi, kita akan membahasnya usai jeda. Jadi saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan update massa atau mahasiswa yang menggelar aksi hari ini. Masih terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang membahas terkait dengan hal ini. Mas Adi, oke, Mas Adi, saya melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tadi saya tanyakan begitu. Mengenai tadi kan Mas Adi menyinggung bahwa sebenarnya pemerintah sudah merespons aksi mahasiswa sejauh ini. Tapi tadi salah satunya adalah dengan menurunnya, dengan nilai tukar rupiah yang menguat. Tapi kalau dari sudut pandang Anda Mas Adi, sebenarnya bagaimana mahasiswa merasa tercukupi dengan titik terang itu sampai mana? Karena kan tadi sudah beberapa aspek dipenuhi, salah satunya nilai rupiah yang menguat. Apalagi yang kira-kira masih dibutuhkan oleh mahasiswa?
Ya tentu secara substansif itu soal kondisi ekonomi secara umum. Rupiah memang trennya cukup makin menguat, tapi kan kalau sebisa mungkin diharapkan oleh publik dan mahasiswa itu kan tidak 17.000, mungkin bisa 16.000, bisa juga 15.000 dan seterusnya, supaya tidak akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Kan itu yang sebenarnya diinginkan. Tapi kalau melihat trennya kan rupiah tidak lagi 18.000, kan di situ pentingnya. Nah, yang kedua yang menurut saya cukup krusial itu adalah program-program yang dinilai cukup prioritas dan itu program unggulan pemerintah seperti menghentikan program makan bergizi dan Koperasi Desa Merah Putih. Tapi rasa-rasanya memang harus berkompromi karena apapun judulnya, program seperti MBG ini kan pertama dianggap sebagai janji politik dari presiden, yang kedua itu adalah program-program populis pemerintah ya. Meski dalam praktiknya banyak sekali catatan-catatan yang mesti dibenahi. Dan kalau melihat rata-rata secara umum, BGN secara umum sudah mulai berbenah. Misalnya MBG itu misalnya tidak untuk anak-anak SMA, tapi untuk misalnya anak-anak TK, anak-anak SD yang dinilai lebih jauh prioritas untuk mendapatkan soal pemenuhan gizi. Bagi saya itu adalah langkah-langkah yang sifatnya positif dan dalam banyak hal sudah mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Termasuk misalnya kalau kemarin-kemarin waktu libur itu kan MBG jalan terus. Tapi kalau kita melihat dari statement dari BGN, untuk liburan sekolah hari ini kan semuanya di stop program MBG dan itu adalah ajang untuk melakukan evaluasi terkait dengan dapur-dapur yang selama ini sudah menjadi SPPG untuk penyediaan program makan bergizi. Termasuk misalnya BGN kan juga sudah mulai berkomitmen tidak akan ada untuk pembangunan dapur-dapur yang baru. Ini tentu adalah tujuannya adalah melakukan efisiensi, refocusing bahasa mereka, supaya tuntutan-tuntutan publik dalam banyak hal ini sudah mulai didengarkan. Yang agak sulit bagi saya berkompromi itu menghentikan program MBG dan program Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih. Pertama ini ada undang-undangnya dan saya kira sudah mulai dijalankan oleh pemerintah. Bagi saya di antara dua distingsi ini, satu sisi desakan dari mahasiswa itu supaya dihentikan ini dua program, tapi pada saat yang bersamaan pemerintah menganggap ini penting. Apa yang kemudian bisa dikompromikan? Bagi saya titik komprominya adalah cuma satu, bahwa jangan sampai misalnya ada kesan pemborosan terkait dengan penggunaan untuk dua program prioritas ini. Dan yang paling penting, Mbak, adalah soal faedahnya. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, Koperasi Desa Merah Putih ataupun MBG, kan tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di pedesaan. Kan itu yang hari ini belum terlihat. Kalau ini kemudian dijelaskan secara signifikan dengan adanya dapur-dapur di berbagai tempat di daerah-daerah, ekosistem ekonomi itu berkembang, saya kira soal MBG itu mungkin tidak akan lagi diminta untuk dihentikan, tapi justru akan dilanjutkan sebagai upaya faedahnya ini bukan hanya untuk pemenuhan gizi, menghilangkan stunting, tapi ekonomi masyarakat yang ada di daerah itu bisa terberdaya secara Bakir yo. signifikan. Dan itu sebenarnya kalau kita mau jujur, saya sebut sebagai titik kompromi. Karena rasa-rasanya memang tuntutan kalau untuk dihentikan agak sulit ya untuk bisa diwujudkan hingga saat ini. Karena ini sudah terlanjur menjadi program pemerintah, bagian dari visi misi dalam kampanye politik, anggarannya juga sudah mulai dikucurkan. Yang paling penting adalah tujuan mulianya, menciptakan ekosistem ekonomi, petani-petani di bawah itu merasa terbantu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maupun MBG. Kalau itu yang dilakukan, ya rasa-rasanya hal-hal yang sifatnya hari ini minta dihentikan, Kopdes dan MBG, menurut saya itu bisa dipertanggungjawabkan secara transparan terkait dengan capaian-capaian yang sejak awal sudah diinginkan. Bagi saya di situ sebenarnya, Mbak, antara titik temu tuntutan mahasiswa dengan program prioritas pemerintah. Oke, Mas Adi, tapi dengan moratorium MBG, apakah memang ini dinilai cukup untuk teman-teman mahasiswa dari sudut pandang Anda? Ya kalau melihat tuntutan mahasiswa ya nggak cukup karena mahasiswa ini kan menghentikan program ini supaya dihentikan, di stop karena ini kemudian dianggap sebagai upaya untuk melakukan pemborosan. Tapi kan pada saat yang bersamaan pemerintah juga mengatakan ini tidak mungkin dihentikan. Ini adalah program populis. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan stunting, menghilangkan
apa namanya, bagaimana upaya-upaya gizi itu bisa dipenuhi misalnya. Itu adalah sifatnya yang menurut saya juga positif, Mbak. Yang tidak mau diinginkan publik rata-rata secara umum itu jangan sampai ada kesan pemborosan untuk dua program prioritas ini, tapi hasilnya jauh panggang dari api. Banyak kritik, banyak compang-camping, dan tidak sesuai dengan harapan. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa desakan untuk menghentikan MBG dan Komdes itu muncul. Karena dalam praktiknya itu tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu bagi saya ketika ada upaya untuk melakukan moratorium ataupun refocusing terkait dengan target-target seperti MBG itu, ya tentu harus ditunjukkan kepada publik bahwa faedahnya itu sudah betul-betul sesuai dengan harapan. Misalnya pemenuhan gizi itu berkorelasi positif dengan adik-adik kita yang datang ke sekolah itu semakin semangat, kemudian IQ dan intelektualitasnya itu bisa berkembang secara signifikan. Kan itu tujuan awal dari pemenuhan gizi itu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ini bisa ditunjukkan secara signifikan, ada survei-survei yang terukur dilakukan oleh pihak pemerintah kepada penerima manfaat MBG, kira-kira begitu, saya kira respon publik akan positif kalau memang program MBG itu sesuai dengan harapan. Dan yang paling penting, tunjukkan bahwa mata rantai dari hulu ke hilir ekosistem terkait dengan bagaimana menumbuhkan sektor ekonomi di daerah-daerah itu ya bisa terwujud. Petani, kemudian tukang sayur, tukang buah, tukang telur, peternak-peternak itu semua merasa terbantu efek dari adanya MBG. Kalau ini yang ditunjukkan rasa-rasanya menurut saya program MBG ini secara perlahan akan diterima oleh publik. Tapi kalau program MBG ini masih terus jor-joran, dianggap menggunakan dana yang cukup fantastis, tapi dalam realitasnya itu banyak sekali kritikan dan compang-camping, dan bahkan ada indikasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan korupsi, wajar kalau kemudian banyak pihak yang meminta supaya itu dihentikan, Mbak, sebenarnya. Nah, terkait dengan hal ini kita akan kembali pertanyakan kepada Mas Adi. Mas Adi, melihat tadi pernyataan yang disampaikan sebelumnya ada Menko Pangan yang menyebut bahwa terang-terangan ada pemborosan 1 triliun per bulannya. Ditambah dengan tadi ada Mensesnek juga bilang akan ada melakukan pembenahan. Sebenarnya dari sudut pandang Mas Adi melihat gaya komunikasi pemerintahan sejauh ini seperti apa, Mas? Mas Adi, bisa mendengar suara saya? Kalau Mbak, ya gimana, Mbak? Oke, Mas Adi, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Menko Pangan yang menyebut sebenarnya dari program MBG ini ada pemborosan dana 1 triliun rupiah. Kemudian tadi juga kita mendengarkan pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang menjelaskan bahwa nantinya akan ada evaluasi, penataan kembali. Dari sudut pandang Anda, Mas Adi, melihat dengan dua hal tersebut, sebenarnya bagaimana gaya komunikasi pemerintahan sejauh ini dalam menangani permasalahan MBG khususnya? Ya, saya kira pemerintah secara gradual, secara perlahan sudah mulai mendengarkan tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik aktivis BEM mahasiswa ya. Itulah yang saya sebutkan, memang harus ada titik kompromi. Ketika program ini tidak bisa dihentikan, maka satu-satunya cara, minimal sebagai jawaban yang komprehensif dari pemerintah terhadap tuntutan itu, bagaimana program MBG itu tepat sasaran, dia efisien, dan yang paling penting tidak lagi terjadi kebocoran-kebocoran itu. Titik kulminasi ini adalah soal bagaimana pemborosan anggaran untuk program yang sangatlah fantastis di tengah efisiensi. Tapi dalam praktiknya bukan hanya soal begitu banyak kekurangan dan kritik, tapi kemarin misalnya sejumlah petinggi dari BGN kan berurusan dengan persoalan hukum yang ditangkap oleh kejaksaan. Itulah yang saya kira menjadi momentum, menjadi trigger bagaimana tuntutan dan aspirasi yang diinginkan oleh publik, oleh mahasiswa secara perlahan sudah mulai bisa dibenahi oleh pemerintah. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Prasetyo Hadi ataupun yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan, ini kan sebagai upaya untuk memberikan respon kepada publik bahwa MBG perlu dibenahi, iya. Tapi kalau untuk dihentikan, bagi pemerintah rasa-rasanya ya nggak sulit. Bagaimana cara memberikan respon itu? Zulhas secara terbuka mengungkapkan terjadinya keborosan anggaran dalam setahun itu mencapai 1 triliun. Kan di situ dijelaskan, misalnya rencana awal untuk bikin SPPG itu mungkin kurang lebih hanya sekitar 21.000, tapi dalam praktiknya terjadi 27.000. Ada semacam pembengkakan puluhan ribu yang mengakibatkan dana APBN kita itu kemudian tekor alias boros. Dan kemudian pemerintah berkomitmen tidak ada lagi ceritanya soal membuat dapur-dapur baru. Bagi saya itu adalah langkah-langkah yang cukup positif supaya tidak ada lagi gelontoran dana untuk hal-hal yang
selama ini memang dipersoalkan. Yang kedua apa? Adanya refocusing, Mbak. Bahwa pihak-pihak yang selama ini seperti anaknya orang kaya, sekolah-sekolah yang bonafit, ada di kota, mungkin mendapatkan program dari MBG di pemerintahan kali ini sebagai respon, itu kan di stop dan tidak akan lagi digunakan. Bagi saya ini adalah semacam keinginan secara perlahan dari pemerintah bahwa respon publik itu ya secara perlahan sudah mulai Oke, baik. didengarkan, Tanda mulai didata, dan ada perbaikan kanan kiri supaya hal-hal ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di luar tuntutan ini menurut saya, kalau program-program prioritas pemerintah seperti program makan bergizi ini bisa dipertanggungjawabkan, yang tadi sudah saya jelaskan misalnya apa buktinya? Oh ternyata program MBG ini berdampak secara positif terkait dengan adik-adik kita datang ke sekolah semakin pagi dan semakin semangat. Di sekolah pun juga semakin meningkat intelektualitas, pengetahuan, dan IQ-nya. Efek dari makan soal program makan bergizi. Dan yang paling penting, Mbak, adalah bagaimana ekosistem ekonomi itu terbangun di daerah-daerah dan di desa-desa. Semua terberdaya. Kantin sekolah terberdaya, UMKM terberdaya, sekolah-sekolah terberdaya, petani, pedagang. Kalau itu bisa ditunjukkan, itu yang saya sebut dari hulu hingga ke hilir sebagai upaya untuk menunjukkan bagaimana mata rantai terkait dengan program makan bergizi ini sangatlah komprehensif. Kalau itu bisa ditunjukkan ya rasa-rasanya secara perlahan tuntutan untuk menghentikan program MBG ini akan hilang begitu saja. Tapi kalau dalam praktiknya masih banyak compang-camping, banyak kekurangan, ada indikasi-indikasi yang mengarah melanggar hukum seperti korupsi, ya tentu tidak mengherankan kalau setiap saat misalnya banyak sekali tuntutan-tuntutan untuk menghentikan program makan bergizi ini karena dinilai tidak memberikan urgensi dan signifikansi pada level praktiknya. Bagi saya di situ sih sebenarnya konteksnya. Oke, jadi PR terbesarnya di sini adalah penataan. Nah, penataan apa yang sebaiknya idealnya dilakukan pemerintah dalam program prioritas salah satunya adalah MBG Halo ini? Mbak, suaranya tidak kedengaran. Oke, Mas Adi Prayitno, apakah bisa mendengar suara Anda dari studio? Halo, Oke. belum kedengaran. Oke, Mas Adi, saya menyambung dengan perbincangan kita sebelumnya. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Adi adalah PR terbesar pemerintah saat ini. Saya merangkum penataan untuk program prioritas salah satunya adalah MBG. Penataan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, Mas Adi? Ya saya kira apa yang sudah dilakukan sesuai dengan statement pemerintah itu sudah secara perlahan memberikan respect publik ya. Misalnya bahwa MBG ini hanya akan diperuntukkan untuk 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terbelakang. Karena daerah-daerah ini jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Selama ini kan ada kesan bahwa MBG ini kan berlaku untuk semua yang tidak membutuhkannya pun, misalnya anak orang kaya, misalnya sekolah-sekolah yang relatif bonafit misalnya, untuk kalangan menengah ke atas itu juga mendapatkan program dari makan bergizi ini. Jadi dengan adanya tuntutan semacam ini supaya anggaran terkait dengan MBG itu bisa berhemat dan tentu dianggap jauh lebih tepat sasaran. Tentu implementasi di masa-masa yang akan datang itulah yang paling banyak ditunggu oleh publik. Yang kedua tentu adalah soal adanya praktik-praktik kecurangan, misalnya yang soal kebocoran-kebocoran itu yang terkait dengan penyediaan dapur MBG atau SPPG. Bagi saya itu harus mulai diungkap sebagai bentuk transparansi publik sehingga secara perlahan program yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun, 1,5 tahun belakangan ini bisa diaudit secara umum. Publik juga melihat apa yang kemudian menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan terkait dengan kebocoran-kebocoran ini. Pernyataan Pak Zulkifli Hasan saya kira secara terbuka itu kan mengkonfirmasi ada pemborosan, ada tekor negara yang kemudian terjadi akibat dari pembuatan dapur-dapur SPPG itu. Bagi saya kalau ini disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, secara perlahan memang trust publik kepada pemerintah terkait dengan program ini bisa ditunjukkan secara signifikan. Dan yang paling terakhir bagi saya, Mbak, saya selalu mengatakan bahwa bagaimana supaya program seperti MBG ini mendapatkan respon secara positif, secara umum, ya tentu bagi saya tak ada lain dan tak ada bukan harus ada semacam
survei-survei yang terukur dilakukan oleh pemerintah kepada siapapun yang menerima manfaat dari program makan bergizi ini, bahwa setelah mendapatkan program makan bergizi ini badannya sehat, tumbuh berkembang dengan baik, semangat belajarnya semakin hebat, IQ dan intelektualitasnya juga bisa semakin hebat. Ini kan adalah cara-cara untuk bisa menjelaskan betapa program ini adalah program yang bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sehat secara intelektualitas dan sehat secara rohani. Tentu di ujung yang paling spektrum, kalau kita membaca landasan filosofisnya, program populis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu tunjukkan kalau betul-betul ada ekosistem ekonomi yang muncul di daerah-daerah yang selama ini memang tidak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan apapun dari negara. Kalau petani berdenyut, para pedagang-pedagang juga merasa terbantu, UMKM merasa semakin terberdaya dengan adanya program ini. Saya kira tuntutan-tuntutan untuk menghentikan program MBG dan makan bergizi gratis menurut saya itu secara perlahan akan hilang, karena dalam realitasnya semuanya sudah on the right track, semuanya sudah sesuai dengan harapan. Tapi kalau harapan-harapan ini tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, masih banyak compang-camping, ekonomi desa juga tidak muncul secara signifikan, tentu tidak mengherankan kalau protes-protes yang bermunculan dari kalangan aktivis, kalangan mahasiswa, kelompok-kelompok kritis itu akan selalu bermunculan dan mempertanyakan bagaimana akuntabilitas dan efektivitas yang terkait dengan program-program pemerintah ini. Bagi saya hanya dengan cara itu semua bisa dijawab dengan konkret program-program yang dinilai telah menghabiskan begitu banyak APBN ini. Bagi saya di situ jawabannya. Terukur, kemudian konkret, dan faedahnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini memang terbantu ataupun terberdaya dengan program ini. Bagi saya di situ kuncinya. Saya tangkap poin Anda, Mas Hadi. Artinya memang butuh waktu untuk pemerintah bisa membuktikan hal ini ya. Tapi ini juga cukup kompleks, Mas Hadi. Karena poin tuntutan kan cukup banyak dari sejumlah daerah. Tadi dari laporan langsung kami terima dari jurnalis Kompas TV yang ada di Surabaya, ada 16 poin tuntutan. Tapi yang utamanya adalah mengenai MBG, penurunan Bapok, sampai dengan BBM. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah merespons terkait dengan banyaknya tuntutan ini? Apakah harus diklasifikasikan atau seperti apa, Mas Hadi? Ya, yang menjadi perdebatan yang tidak selesai hingga saat ini, kan salah satu tuntutan mahasiswa itu adalah menurunkan harga BBM seperti Pertamax. Tapi pemerintah mengatakan bahwa Pertamax itu kan dikonsumsi untuk kelas menengah ya, dan kelas menengah itu diasumsikan sebagai pihak yang relatif cukup mampu sebenarnya untuk membeli ini. Kan itu adalah dua hal yang saya sebut sebagai titik kompromi yang agak rumit. Cuman setelah perang sudah usai antara Iran melawan Amerika dan Israel, banyak sekali sebenarnya pihak yang juga berharap semoga harga-harga yang non subsidi sekalipun itu bisa diturunkan. Kalau Pertamax hari ini misalnya 16.250 sekian, itu bisa diturunkan seperti harga asalnya, yaitu 12.300, ataupun Pertamina Dex. Kan dulunya kan hampir 28.000, tapi kemudian turun menjadi 26.000 kurang lebih. Dan tentu banyak juga yang berharap bisa diturunkan. Ya siapa tahu seperti harga aslinya yang awal 18.000 misalnya. Itulah yang saya sebut sebagai tuntutan-tuntutan yang per hari ini sebenarnya antara pemerintah dengan adik-adik mahasiswa itu belum ada titik temu. Tapi secara umum kalau harga yang terkait dengan BBM itu bisa dikurangi, maka harapan terbesarnya ini juga akan berefek bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat termasuk kelas menengah itu tidak merasa terganggu dengan kenaikan-kenaikan gini. Karena dikhawatirkan kalau harga BBM yang non subsidi sekalipun itu dinaikkan tidak berefek, khawatirnya orang-orang yang merasa mampu, kelas menengah itu kemudian hijrah, beli Pertalite ataupun beli solar yang selama ini disubsidi oleh pemerintah. Jadi dampak-dampak yang semacam ini tentu harus dikalkulasi secara umum, apakah setelah situasi global sudah kondusif, Selat Hormuz sudah mulai dibuka, maka tuntutan untuk menurunkan ini sedang tentu saja dituntut oleh mahasiswa, dan harapannya ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu jalan ini tidak mudah, Mbak. Saya kira kita semua harus menunggu dalam waktu tertentu apa yang kemudian harus bisa diupayakan untuk mengantisipasi terkait dengan lonjakan-lonjakan harga BBM, terutama adalah BBM yang salah satunya non subsidi itu. Karena dikhawatirkan kenaikan-kenaikan BBM ini akan berdampak kepada sektor-sektor yang lainnya. Saya kira di situ sih menurut saya, termasuk juga soal nilai tukar rupiah sebisa mungkin
semakin diperkuat. Hari ini misalnya 17.800 sekian. Siapa tahu minggu depan itu bisa 17.000, 16.000, dan itu akan membuat daya saing rupiah dan tidak akan berdampak kepada sektor kebutuhan dasar yang ada di masyarakat kita. Oke, itu tadi saya garis bawahi, butuh waktu tampaknya untuk pemerintah, apalagi kita juga terkait dengan bagaimana melihat dinamika global untuk saat ini. Tahan dulu, kita akan berbincang lebih lengkap lagi dan jelas lagi nantinya. Usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.